Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, sak temene iku setengah saking pira-pira alamate kiamat. Inna min asyratis saah, sak temene iku setengah saking pira-pira alamate kiamat, ayyurfa'a, apa yen to den angkat. Ayyurfa'a apa yen to den angkat al ilmu apa ilmu, wa yathbuta ai wa ayyathbuta, lan yen to tetep al jahlu apa kebodohan. Wa yushraba lan den minum, den umbe, al khamru apa minuman keras, arak. Wa yadhhara lan yen to pertelo az-zina apa zina. Sandine al haditsu tasi'a asyar wa anhu ay wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa sahabat Anas, la auhadditsanna, yakti bakal nyeritake temenan sapa ingsun, yakti bakal nyeritake temenan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Nyeritake ing apa? Hadisan ing siji hadis, hadisan ing siji hadis la yuhadditsu, kang ora nyeritakake, kang ora nyeritakake ing hadis kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh sing ora nyeritakake sapa? Ahadun sapa siji wong. Ahadun sapa siji wong ba'di kang tetep ing dalem sak bakdane ingsun. Hadise piye? Sami'tu mireng sapa ingsun. Sami'tu mireng sapa ingsun. Sami'tu di sini berarti napa i'rabe napa? Sami'tu. I'rab napa mabni? Mabnine mabni sukun karena ketemu dhamir apa? Mutaharrik. Sami'tu krungu sapa ingsun ing sapa? Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halid dawuh sinten Kanjeng Nabi. Inna min asyratis saah, padha artine kaya mau. Inna min asyratis saah ayyaqillah, apa yen to dadi sithik. Ayyaqillah apa yen to dadi sithik al ilmu apa ilmu. Wa yadhhara lan pertelo al jahlu apa bodho. Wa yadhhara lan pertelo az-zina apa zina. Saya kira sudah paham ya. Lanjut, watak turu lan dadi akeh an-nisa'u sapa wong wadon, pira-pira wong wedok. Nyata nek dalan niku babone luwih akeh daripada jagone. Rating kanan menggok kiri wis awake gwedi-gwedi kaya lepet nek nganggo. Ibumu tak salah siji nih. Oh, comel ya. Masya Allah. Duh ngefans karo ibuke anu Widi ta? Ngefans apa naksir iki cobong? Itu seumuran sama saya, lebih tua ibu Widi kayaknya malah. Lebih tua aku malah. Wah. Gas Pak Anis ono diseruduk sapine Widi mati kaya engko. Ojo ngono. Allah karim.
Wa taktsuru lan dadi akeh an-nisa'u sapa wong wadon, jumlahe sing akeh. Wa yaqil ngene sampean wala ta wa yaqillu. Berarti wa taktsuru mau. Ana sing wa taktsuru mboten? Dhammah mboten enten. Mboten enten. Iki genku sing keliru berarti. Wa taktsuru berarti iki. Wa yaqil lan dadi berarti wa taktsuru. Aja diganti harokate. Ya sing diurek-urek keneh. Wa yaqil lan dadi sithik ar-rijalu sapa wong lanang hatta yakuna sehingga ana lil khamsina keduwe 50 lil khamsina iku tetep keduwe 50 ngoten dadi khabare iki yakuno sing 50 apane imro'atan apane wong wadone. Lah isime yakunu di al-qayyimu sapa apa iki artine qayyim wong lanang ngoten iki al-qayyimu pejantan apa ya maknane sing kepenak ya jagoan ngoten al-qayyimu sapa jagoan ngono jagoan temenan ora sing ngondek ya al-wahid itu kan siji Al-Wahid kang siji. Allah Karim nggih. Kita kemarin di hadis yang apa namanya tentang sikap atau tentang jenis-jenis orang terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dari ilmu dan Al-Qur'an. Jadi kita semuanya tahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi itu setiap yang dibicarakan, bahkan setiap yang dia lakukan, perbuatan Kanjeng Nabi itu semuanya berdasarkan dari pusat, gitu ya. Saya ini sudah sama aku anut-anut ae ra apa-apa. Ben rodok viral sithik lho. Kok sampai aku gawe istilah dhewe ngono ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat Kanjeng Nabi inayah manzurah. Jadi selalu memperhatikan, bahkan setiap langkahnya Kanjeng Nabi selalu ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya berarti semua yang dilakukan dari segala sisi kehidupan beliau itu adalah bisa diambil pelajaran. Makanya sampai sarene Kanjeng Nabi nggih wonten pelajarane, sampai dahare Kanjeng Nabi juga merupakan pelajarannya. Bahkan ngunjuk minum ya, ngombe-ngombe itu juga ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya kalau dimasukkan dalam babakan syariat itu ya sebenarnya perkara sing mubah mawon ya, tapi semuanya itu ternyata ada hidayah di situ. Maka katakan Kanjeng Nabi kemarin betul, perumpamaannya itu ilmu yang dibawakan Kanjeng Nabi itu kaya napa hujan yang deras, hujan yang luas. Tergantung sing nompo, tergantung tanah sing nompo. Ilmune Kanjeng Nabi yo ngono, luas banyak, tergantung awak dhewe sing nompo. Nek awak dhewe gelem nompo dengan baik dalam artian yo mempelajari apa yang diajarkan Kanjeng Nabi dan mengamalkannya dan juga mengajarkannya, ini yang paling keren ya. Mempelajari, kita sekarang dalam tahapan mempelajari ini ya. Semoga bisa mengamalkan dan mengajarkan. Kalau ndak minimal yang bawahnya tahu mempelajarinya, lalu kemudian jangan lupa untuk mengajarkannya. Jangan nunggu soleh. Anda kadang ada beberapa orang yang berprinsip. Ini masalah prinsip mawon. Nah, tapi kalau saya condongnya gini, ada orang yang berprinsip bahwasanya saya nggak mau mengajar kalau saya belum soleh, kan gitu ya. Saya nggak mau ngajari wong nek aku kelakuanku durung apik. Ya pemikiran ini ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada salahnya. Karena orang yang mengetahui zakatul ilmi itu yang mengajarkan. Kita ini kalau punya harta banyak, kita wajib apa? Zakat. Wong awak nih loh. Badan kita semuanya ini kalau Idul Fitri harus apa? Dizakati. Enggak mandang kamu kaya, enggak mandang kamu kere. Iya enggak? Harus zakat apa betul? Harus zakat. Begitu juga ilmu, kita punya ilmu zakatnya itu adalah mengajarkan. Maka jangan nunggu soleh. Kalau nunggu soleh, ngapunten nih. Kalau nunggu soleh bisa jadi, misalnya kita pukul rata, semua orang mengatakan tidak akan mengajar kalau tidak soleh. Yuku selak mati,
Lalu kemudian generasi itu habis, ilmunya menjadi hilang. Makanya kita yang minimal yang kedua ya, kita belajar, kemudian kita mengetahuinya, mengajarkannya. Kita belajar kemudian mengajarkan. Masalah mengamalkan, mugo-mugo insya Allah dipernahke ke sana. Karena gini, wong iso kandan-kandan nek ora nglakoni nggih isin. Nggih kayak yang saya ceritakan berkali-kali kayak terus Fauzi ngoten niku nate ngendikan di kelas niku ngoten niku. Aku kok piye yo, janjane tahajud yo males. Janjane tahajud males, salat subuh timik-timik ning masjid yo males. Tapi diundang kiai kaya ora macem nek ora tahajudan nek ora ngimami. Enggak apa-apa, sama. Saya juga berkatakan seperti itu kan. Gosane gini loh, Gosane sudah menghindari daripada ngimami ning Al-Fatah. Ijek dienggok ke Gusti Allah ngimami masjid agung. Sapa sing ya berarti Gusti Allah ngersake apik ngoten mawon nggih, ngersake apik. Ndak apa-apa. Yang penting semangat mengajar itu tetap ada dan jangan lupa ikhlas. Lah yang paling parah ini yang terakhir, jangan sampai yang seperti yang jenis yang ketiga. Apa? Blas babar blas gak gelem dijak ngaji, gak gelem mempelajari. Dan ini bahaya. Ini sudah sifatnya seperti orang-orang kafir, seperti yang kita sampaikan kemarin di Masjid Agung. Lalu kemudian kenapa ilmu itu harus dijunjung tinggi? Setelah iman kenapa ilmu? Di sini Imam Bukhari seakan-akan memberikan kita warning, ketahuilah bahwasanya di antara tanda-tandanya kiamat yang paling pertama kelihatan yurfa'al ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Bukan berarti hilang itu dalam artian hilang sailang-ilangnya boten, alias banyak sekali orang yang tidak mengamalkan. Kita baca dulu hadisnya. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Di antara tanda-tandanya kiamat yang pertama adalah ilmu itu hilang. Wa yathbutal jahal. Kemudian kebodohan itu malah semakin eksis terus. Wong bodoh leh eksis daripada wong pinter. Wa yushrabal khamr, kemudian minum-minuman keras diminum di mana-mana. Dan yang terakhir wa yadhhar az-zina, dan zina juga semakin terang-terangan. Lalu kemudian hadis selanjutnya masih dengan nada yang sama tapi redaksinya berbeda sedikit. Kata Sayyidina Anas, la uhadditsannakum haditsan. Sungguh saya akan memberikan kalian sebuah hadis yang tidak akan pernah diberikan oleh orang setelah aku. Maksudnya ini bukan berarti gak ada yang mengajarkan setelah itu, enggak. Tapi saking pentingnya hadis yang mau disampaikan. Jadi ini warning betul-betul sudah diawali. La uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Kowe tak ceritani hadis soalnya bariki ora ana sing iso nyeritakno. Ngono. Koyok wasiat lah mboten. Berarti hal yang penting apa tidak? Sangat penting. Jadi ini yang pertama kan ndak ada redaksi la uhadditsannakum hadisan. Kayak biasa sing nampa. Tapi yang kedua dikuati sama Imam Bukhari, ndak ini pertama persoalan yang sangat penting, yang sangat genting yang harus diperhatikan. Makanya la uhadditsannakum hadisan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Saya akan memberi kamu sebuah hadis yang mana hadis tersebut tidak akan diajarkan oleh orang setelahku. Alias saking pentingnya, bukan berarti orang anu sing ngajarno mboten. Tetap wonten, bahkan sampai hari ini juga ada kan. Tapi saking pentingnya hadis ini loh. Koyo ilmu pamungkas, ilmu terakhir. Kayak amunisi paling akhir untuk kita sebagai orang Islam. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Kanjeng Nabi dawuh, inna min asyrafis sa'ah ayyaqilal ilm. Di antara tanda-tandanya dekatnya hari kiamat. Tentunya ini alamatus sughra, mestinya alamatus sughra. Karena kiamat itu ada alamatnya, dua alamat al-kubra sama alamat sughra. Alamat sughra yang ini. Kalau alamat kubra ya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, itu monster-monster metu kabeh gitu loh. Nah, iya, titan-titan dan lain-lain. Kemudian ini baru Dajjal yang mana ini? Jenis Dajjal apa Ya'juj Ma'juj kamu ya? Sudah ada yang beli kitab Fafirru ilallah? Hah? Belum ada. Masya Allah. Sip. Sudah mulai baca-baca belum? Nembe, mudeng bahasa nih. Ada yang mudeng,
Kan angel loh bahasanya. Ya tapi diusahane ya. Silahkan dikepoin. Murah kan biro? Orang ngasih 15.000 ya? Tak 20 ya? 10.000. Nah, untuk ono sak pondok kayak kena. Ya kapan-kapan kita buka kitab itu ya untuk pengalaman daripada kita buka kitab Asyratus Saah yang betul-betul tebel ngamaknani siji-siji mending kitab iku kita bahas pun. Jadi inna min asyratis saah di antara tanda-tandanya kiamat ayyaqillal ilm. Kalau yang tadi redaksinya apa? Yurfa'ah, dihilangkan ilmu. Di sini yaqilah yang benar yang mana? Kalau yurfa'ah secara bahasa kan hilang sailang-ilangi. Tadi sudah kita sampaikan tidak hilang seperti itu yang maksudnya. Yaqillal ilm. Ilmu itu seakan-akan sedikit. Sedikit itu diketahui dari mana? Perilaku manusianya. Semakin lama perilakunya tidak berilmu gitu loh. Nah ini 2023 itu lebih sinting daripada 2020. Loh iya 2020 sebelum Covid ya atau 2019 lah taruhlah. Itu gendengnya itu beda gitu loh. Dan damage-nya lebih parah sekarang gitu mestinya. Dan kayak orang nggak punya ilmu. Itu pasti itu sudah prediksi kenabian. Bukan ramalan ya, prediksi yang pasti benar terjadinya. Kalau ramalan iso benar iso salah. Ini sudah diprediksi oleh Nabi. Jadi semakin lama tuh rasa-rasanya ilmu itu hilang. Contoh kecilnya saja, ifsya'us salam. Contoh kecilnya yaitu menebar salam. Itu sekarang itu susah bukan bahkan di antara kita sebagai santri ku yang lebih enak. Bro, cok ngono lebih enak daripada kita mboten. Padahal bro cok itu yang misah loh. Iso lebih nyaman dengan pisauan daripada salam itu logikanya gimana? Loh, salam itu kan doa. Ya assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menaungi kalian. Nah apik dah. Wih, cok. Sing demak, lit. Ya bener ya. Nek pati go sego ta apa. Kan ngoten. Gitu mboten. Ya luweh nyaman ngono. Nah makanya yaqilal ilm itu yang benar yurfa'a itu saking sedikitnya yang mengamalkan ilmu. Betul kita rasakan. Bahkan di kalangan pesantren juga sendiri ya. Iya kan nyatane sampai nek ngene iki iso sarungan, iso pecinan, iso saleh, iso melu tahajudan dikon Pak Mar. Coba nek ana Mbah Mar, apa kira maca kulhu 200 rak mungkin Angel, masyaallah. Ini yaqilal ilm. Jadi semakin lama itu ilmu semakin hilang. Bukan ilmunya yang hilang tapi tidak diterapkan oleh manusia. Sunah-sunahnya Kanjeng Nabi hilang. Kemudian apalagi contohnya yang lain. Banyak sekali dari sisi sunnahnya Kanjeng Nabi yang ditinggalkan oleh orang banyak. Jadi akhirnya rasanya ilmu itu sedikit. Nah, tapi nek wong biyen kan mboten. Seperti halnya kesadaran kita tentang sholat jamaah mawon nggih. Kita sadar pahalanya lebih banyak berjamaah daripada sholatul fardhi. Paham betul, apal hadis sing riwayat selawe yo. Oke, apal sing riwayat 17 derajat yo apal. Rawahune yo apal. Tapi menang sholat. Nggih, menang sholat ijen daripada sholat jamaah. Ini berarti ilmu juga semakin hilang. Sing rodok pinter jawab ngene lho, saya mengamalkan ilmu salat ijen ngene iki. Coba kalau jamaah difardukan. Ini saake umat manusia lho. Iso daleh ngono kok jan kurang ajar teman dan ilmu diolak-walik ya. Ya, yaqilal ilm. Nah, ini maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, ini sudah betul-betul terjadi dan sudah sering saya sampaikan walaupun akan semakin sedikit nanti insya Allah selalu ada mujaddid. Selalu ada mujaddid, yaitu ulama yang bertugas untuk mengembalikan. Padahal mujaddid itu dari fa'il madhi jaddada yujaddidu tajdidan, memperbaharui. Bukan memperbaharui agama. Jadi agama itu yang dibawa oleh mujaddid itu podo agamanya Kanjeng Nabi dulu. Cuman rasane asing bagi orang-orang kita yang jauh dari ilmu. Kalau kita katakan Imam Abdullah bin Al-Haddad mujaddid hadzal zaman. Ya Imam Abdullah bin Al-Haddad atau Imam Ibnu Hajar atau yang sebelumnya Imam Ghazali dan lain-lain. Itu sebenarnya mereka tidak pernah sama sekali untuk mengkodifikasi agama digawe sing beda karo zaman ini. Enggak. Justru kita ini dikenalkan kembali gitu loh. Iki loh jalur Kanjeng Nabi itu seperti ini. Kalau mau ke pusat itu ini gitu loh. Jadi tidak membuat jalur
baru. Cuman awak dhewe saking adohe saka jalur milih dalan gini hutan belantara sampai nyasar tekan gini Barokono ya misale menawan ya. Lah kan iku hutan-hutan to iku gendruwo-gendruwo kan akeh ta mriko. Lah akhirnya ada mujadid yang mengembalikan kita. Jadi ya betul lah, intinya beriringan. Yo apik elek itu selalu ada. Cuman jumlahnya orang yang nggak tahu itu lebih banyak daripada yang tahu. Lalu yang kedua wayadhar al jahal. Yang riwayat sebelumnya wayathbut al jahal. Ya, kebodohan itu semakin eksis. Ya, bener. Wong bodoh perkara agama langkung kathah daripada wong sing paham. Di kita sendiri ada yang kecolongan pernah burung iso wudu ya ono. Iki kita mboten. Ono sing kecolongan pernah napa jenenge niat salat Jumat. Kan salat Jumat wajib makmuman kan gitu kan ya. Maka kayak hal-hal yang seperti ini tuh sebenarnya mungkin di luaran sana banyak yang enggak sah salatnya. Gitu mboten. Makanya kebodohan itu merajalela. Atau kebodohan seperti halnya menganggap sebuah tradisi itu bagian dari agama padahal bukan agama. Misal contoh begini tradisi budaya kita wong nek sing bener-bener enggak paham itu ngarani nek nyembelih sapi iku haram padahal wong kudus misalnya iki. Wong kudus kan itu ada larangan, bukan haram, larangan gitu. Beda larangan agama sama larangan dari Mbah Sunan. Karena larangan Mbah Sunan itu berangkatnya dari etika, dari adab, bukan dari syariat. Lah kan nek wong bodoh dipadak-padakno. Akhirnya ketemu dalil iki piye? Kok sapi disembelih kok oleh kan gitu ngono. Geger akhirnya. Geger. Begitu juga ya Allah. Zaman-zaman saat ini ada cerita nyata. Ada orang punya masalah yang luar biasa, kemudian dia mencari mertombo ya istilahnya ya, mencari solusi. Tekan gini kiai sing dianggap kiai bar-barane napa? Mengatakan kowe nganu yo nyembelih babi, bariku ndase didokok ning gene omahmu dikubur ning omahmu. Yo ngono yo dilakoni. Padahal cara logika kan wis kena itu. Kok iso solusine babi? Loh kan ngoten nggih. Solusinya babi itu dari mana? Wong dia itu masalah keuangan malah mlayu ning gene babi. Mending nyembelih wedhus ini Mas Arifin 1 miliar ya. Sate bareng-bareng jadi sodako. Saya sudah iklankan loh ya, endorse harus masuk. Endorse harus masuk. Begitu juga bakso di Bagas tidak ada. Ya Allah. Jadi gak masuk akal. Muni nyembelih kok nyembelih babi. Ada kasus seperti itu ada. Mungkin bagi Anda itu dongeng, tapi saya pernah ketemu orang-orang yang seperti ini. Jadi mertombo kakean masalah terus dikon kiai ini nyembelih babi. Orang babi ngepet, ini betul-betul babi. Ini babi ngepet tak jadi manusia tak malah mateni wong dosa double kan. Allah Karim. Jadi betul-betul bodoh. Sing aneh meneh Allah golek sugih dengan cara ke gunung sing wonten zinane niki lho nek pengen sugih kudu zina dhisik niku wonten. Kemukus Masya Allah iki bar penakan kok kono Bang nggih Bang. Waduh, iki delok iki ya agar cupang sugih bar iki bar kok kemukus. Gerung kemukus. Loh, itu sampai kaya-kaya seperti hal yang legal. Sampai pemerintah sana juga gak bisa menghilangkan tradisi itu. Wong pengen sugih dengan cara yang salah itu dia datang ke Gunung Kemukus, kemudian di situ salah satu syaratnya harus zina kalau nggak salah ya gak. Masya Allah ketemu pirang perkara. Jadi bener-bener bodoh. Lah yang kasus yang viral terakhir ketika bapak tukang tukang duduk pondasi bangun bangunan di mana ya, di Jawa Barat apa di mana, nemukan kerangka tulang bayi di bawah rumah. Ternyata itu hasil anak zina dengan anaknya sendiri. Paham nggak? Jadi bapak pengen suke zinane karo anake. Setiap hamil digugurkan, biasa. Setiap mau lahir digugurkan, katanya biar kaya. Terus tak takoni, lah suke ora. Sudah ada 7 bayi itu, mateni 7 menuso. Piye jala Allah Karim. Bodone ku sampai seperti itu. Nah,
Luar biasa naudzubillah-nya ya Allah. Jadi kita tuh hati-hati, jangan sampai gendeng lah, jangan sampai gendeng. Bon. Lalu kemudian di antara tandanya kiamat ada wayadharuz zina. Di sini wayadharuz zina yang di bawah wayadharuz zina dulu ya. Kalau yang di atas wayushrabal khamar sama. Wayushrabal khamar, minum-minuman keras atau semua hal yang memabukkan itu mudah didapatkan. Maksudnya gue ngoten, koyo ngombe aqua ngono lho, paham ya? Kahakir dicoblos langsung diglek-glek kata saat ini. Bahkan sekarang dibikin konten ya. Kita buatan ya, konten dan lain-lain itu sudah hal yang bukan memalukan lagi sekarang. Lalu kemudian wayadharuz zina. Wayadharuz zina apalagi di zina sampai nulis paham open BO dan lain-lain ya. Iya, itu termasuk wayadharuz zina. Begitu juga orang-orang sudah tidak beraurat, sudah sama dengan kambing, sudah sama dengan sapi gitu. Cuman iku nafsoni nek wedhus ora nafsoni kan ngoten cara sampean nggih. Jadi ini semakin lama semakin kita jauh daripada yang namanya ilmu. Kemudian yang di bawah, yang hadis selanjutnya tadi watakthurun nisa, jumlah wanita itu semakin banyak, wa yaqilla ar-rijal, dan jumlah lelaki itu semakin sedikit. Maka banggalah Anda yang punya manuk. Wah ya. Loh iya, jumlah kita sedikit. Makanya ya pertama bangga, dan yang kedua maklumlah kalau kita selalu kalah dari wanita. Secara jumlah kita kalah. Loh iya, kita hanya punya lato-lato, sana punya gunung bahaya kan? Bahaya. Sampeanan bingung iki golek gunung ring ndi, mosok gede barok. Si rodok memper sapa? Ora ana ya. Ini barok paling ya, Rok ya. Jajal ya, Rok. Allah, ya. Sampai diperbandingkan, jadi nek cara diskalakan oleh Kanjeng Nabi. Nanti di akhir zaman hatta yakuna lil khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga di akhir zaman itu nanti satu laki-laki pejantan atau satu jagoan itu bisa membawahi 50 wanita. Ini jangan dimaknani secara harfiah. Kalau Anda maknani secara harfiah, wah kapan zaman niki? Bahaya, jelas bahaya. Mosok wah wong siji duwe bojo 50 lho, nek maknane ngoten bahaya. Jelas bahaya. Tapi ini yang dimaksud surahul hadis, ndak ada yang mengarah ke sana. Ya. Saalim-alime wong iku sak nyeleh-nyelene wong alim mboten nonton sing nafsiri sing dimaksud hadis niki adalah satu laki-laki punya istri 50 itu ndak ada. Mereka mengatakan satu laki-laki itu nantinya bisa menanggung 50 wanita. Jadi wanita itu ibarat daripada kiasan daripada orang-orang yang lemah. Nanti satu laki-laki itu nanggung wong akeh, anak luweh, anak wedoke akeh, kemudian rondo-rondo sing diurusi iyo akeh. Tapi bukan berarti harus menjadi istri lah. Sekarang pertanyaannya lah, kok iso sing lanang sithik sing wedok akeh? Gira. Tingene mriki, tingene syarahnya di sini disebutkan likathratil qatli bisa babil fitan. Alasan yang pertama lelaki itu menjadi sedikit dan wanita banyak karena terjadi banyaknya peristiwa pembunuhan. Nah, karena banyaknya yang ikut perang itu adalah laki-laki, maka ketika si laki-laki mati yang tersisa hanya janda-janda dan anak-anak kecil. Nah, ini sudah terjadi di zaman dulu, di zaman-zaman yang rebutan kerajaan ya. Angger melu perang itu siap-siap sindek omah jadi rondo. Kan ngoten ya? Kan ngoten. Jadi atau di sini disebutkan wa biqilnatihi ma'akathratis atau yang dimaksud orang-orang sudah nggak pinter caranya bikin anak laki-laki, dan ini sudah mulai kelihatan. Angkatannya nangmuh saja, wah, ngomong angkatannya nangmuh tok lho iki. Angkatannya nangmuh mawon, niku sing bayi wedok luwih akeh daripada bayi lanang. Iku sing circle-circle-nya saya gitu loh. Circle kuwe ngono, iki anak wedok jarang. Lho ono carane, Bro. Ketika Anda, wah kok Anda Qoratul iki sing iso nerangno asline opet di wong opet iki. Jadi
ketika kita menginginkan dzurriyyah itu bisa diusahani. Kan kita punya makom ikhtiar toh. Kita punya makom khalqu af'alil ibad. Bisa kita ikhtiari. Ketika pengen anak lanang itu ada trik, tips dan rahasia-rahasianya. Wah iki mesti terangno ta ora iki. Kita terangno dadine wae ya, ora usah terangno prosese gawene. Nek proses gawe itu tetap sama konvensional kayak atau ditembok monggo lah itu. Di dalam mobil juga enggak masalah ya, seliar imajinasimu lah kan gitu ya. Sing penting aja ning gene njaba omah ngoten. Iki bahaya. Genmu normal lah, Rok. Ya. Nah, jadi misalnya nek calanang, nek pengen anak lanang salah satunya itu makan baik laki-laki maupun perempuan makan daging-dagingan, jangan sayur-sayuran. Kemudian setelah berhubungan si istri itu nanti tidurnya miring ring dia aku ya lali sing duwe ilmune Mbak Una malah ra ngerti. Aku pokoke ono triknya gitu loh. Lah wong saiki kan mboten. Wong saiki pokoke gawe enak lah metu wedok. Gawe enak lah metu wedok. Wedok terus akhirnya. Lah repot seperti ini, repot. Makanya kudu ono ngilmune. Makanya ini benar. Jadi dawuh Kanjeng Nabi ini alhamdulillah semuanya sudah terjadi. Syukur kita ya ada syukurnya. Walaupun ini menakutkan jika harus syukur karena Nabi kita adalah Nabi yang benar ya. Sudah 15 abad yang lalu beliau ngendikan seperti ini dan ternyata sekarang terjadi semua. Bangga kita punya Nabi seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati semakin jauh daripada Kanjeng Nabi ya berarti cedak kiamat ya. Karek sampean iki mangke nunggu momen ngenteni Ya'juj Ma'juj apa sadurunge kan ngoten. Makalah jadi orang-orang yang menghambat terjadinya kiamat kubro. Nggih, jangan malah mempercepat ya. Kalau kita ini jumlahnya sedikit jangan malah wah melu sing gede ae. Si sandene kiamat ya lah ngono repot nggih. Aja. Yo nek pas ketemu kalih sinten Dajjal sampean mukmin ya. Nek ketemu Dajjal malah nyembah-nyembah dak mata kafiron ya. Suul khatimah. Pun. Qala Al-Kirmani di sini ada dawuh. Oh. Astagfirullah. Nah, sebelum Qolal Kirmani ini ada dawuhnya Syekh Siddiq Khan menafsiri daripada yakunu lil khamsina imra'atan al-qayyumul wahid. Yang dimaksud laki-laki di sini apa? Man yaqumu bi amrihinna, yaitu seseorang lelaki yang mengurus semua urusan wanita. Jadi seperti yang saya sampaikan tanggungane nafakohnya mungkin ya atau ngurus iku sing ngurus ya wong siji tok. Wa kana hadhil umurul khamsah khussat bidzikri likauniha musy'iratan bi ikhtilalil umur. Kenapa di dalam hadis yang terakhir? Tadi tanda-tandanya kiamat yang pertama tadi apa? Sedikit ilmu, ya kan? Ilmu semakin apa? Sedikit. Kemudian kebodohan semakin terlihat, zina juga semakin menyebar. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki kan gitu kan. Kemudian yang satunya lagi syurbul khamr. Kenapa yang dibahas hanya 5? Kok enggak yang lain-lain? Karena 5 inilah pokok sumber dari segala kerusakan yang ada di akhir zaman, kata beliau. Allati yahsulu bihifdhiha salahul ma'ashi wal ma'adi. Yang mana kalau 5 perkara ini tidak diterjang, ya 5 perkara ini tidak terjadi, seperti tadi khamr tidak terjadi misal, kemudian zina tidak terjadi, bodoh tidak terjadi dan lain-lain. Seandainya ini semua tidak terjadi, yahsulu bihifdhiha salahul ma'ashi wal ma'ad, maka kehidupan hamba itu akan semakin baik dan semakin tertata. Makanya kita lihat wong-wong zaman biyen kali sampean sakniki niku luweh temoto wong zaman biyen. Kita mboten. Orang dulu nek muni jamaah nggih jamaah mangkat ndang nyat. Sakniki iso-iso niku kondol luweh rido daripada napa? Salat berjamaah. Wong biyen masyaallah salat poso sunah apa ae dilakoni. Sakniki sing ora poso sing ndi ya enake. Kan ngono ta? Golek warung sing buka. Dan lain-lain. Jadi kita seperti yang kita sampaikan kemarin di Masjid Agung, wong biyen salat jamaah 40 tahun nek shaf awal ora tahu ketinggalan takbiratul ihram siji dina napa?
ketinggalan sak rakaat ngijol ini langsung 100 rakaat. Awak dhewe santuy, masih 27 kan ngono mikir ya. Santuy itu. Nah, maka kalau semua yang tadi kita sebutkan, ngombe keras, kemudian apa tadi zina dan lain-lain, ini semua terjadi ya rusak tatanan umat. Rusak pribadi-pribadinya. Makanya di sini dikatakan li'anna raf'al ilm yukhillu biddin. Ketika ilmu sudah hilang, agama seseorang juga mulai hilang. Oh, ora duwe isen, Pak. Ora duwe isen. Bener ndek iku mungkin paham fikih, tapi ora berkelakuan fikih. Bener ndek iku Masya Allah S2, S3, alumni Azhar contohnya, atau alumni luar negeri, tapi kelakuannya seperti preman. Karena mboten. Kata ta mboten? Yang pengen dadi kiai, kata ta mboten? Sing iya, pengen dadi kiai sing didelok bisaroe, mboten apa ngelmune, kata ta mboten? Kuwata. Alhamdulillah Mas Rafi di sini mulang gak tok bisara, wae ikhlas temenan iku jelas. Jadi sampean harus hati-hati, keikhlasannya terbukti ini ya. Keikhlasannya terbukti, jangan diremehkan. Kayak dhek waliullah. Nyanyi Mbah Beji. Engko nek mati dhek dikholi bareng Mbah Beji. Jadi ketika ilmu hilang, ilmu alias tidak diamalkan, agama seseorang juga hilang. Ora usah ngilmu leh, sampai lagi ora sarungan ning mall wis kelakuane wis kayak kewan. Lho ngene pondok sarungan metu sithik wis ora go sarung wis kelakuane mboten ngados wong ahli ilmu. Wal aql li anna syurbal khamr yukhillu bi. Begitu juga kenapa yang disebut minum-minuman keras atau perkara yang memabukkan, karena hal tersebut bisa merusak akal sehat manusia. Maka syaratnya kiamat ku tambah dino wong kudu tambah gendeng. Sekarang gendeng itu ndak harus dengan khamr ya. Gendeng sekarang mukhaddiratnya itu lebih canggih lagi. Mobile Legend, PUBG, PS, film, drakor, wah itu sudah mukhaddirat belaka. Gitu betul, iya. Lalu kemudian wan nasab li anna zina yukhillu bihi. Begitu juga nanti di akhir zaman itu terlalu banyak orang yang zina, akhirnya anak-anak yang enggak jelas, anak-anak haram itu lebih banyak. Lho nggih, kok sampean kok ana angkah tuka wa zawajtuka bi fulanah binti fulan bi mauliyati waliyil hakim. Wah, jelas anak zina. Nah, seperti itu. Hati-hati. Ini semakin lama semakin banyak kasus-kasus seperti ini. Berarti sudah cedak kiamat. Lah, kalau Anda menjaga nasab Anda enggak mau kan ngecrot di sembarang tempat kan gitu loh. Lah, nek wong wis gampang ceracrot ning gini rahimnya orang-orang yang enggak dia tanggung jawab. Lah ini alamat kiamat. Nah, loh, Anda kira zina itu enak? Ndak enak, Pak. Ndak enak. Ndak enaknya gini. Ketika jadi anak tanggungan dunia akhirat pertama. Dan kedua, ini menyengsarakan, mendolimi banyak orang. Sampai jadi anak qadarullah masya ya, ketika zina kemudian jadi anak. Mau bertanggung jawab pun seperti apapun kok delalah anak wedok sing iso nikahna wali hakim. Itu alias sindiran keras dari syariat bahwasanya kowe ora pantes dadi wong tuwa lho, ya. Kalau nggak pantas menjadi orang tua berarti nggak berhak untuk menerima doa apa? Waladin sholihin yad'ulah. Wong kok ana sing ndongakno. Berarti laknat ton. Berarti padha karo setan dong kan gitu. Hati-hati. Lah wong ngene luar negeri sapi dikawinke, kemudian duwe anak dijenenakno gaweno paspor, gaweno silsilah nasab. Lah iki malah kelakuane koyok wedhus angger ceracrot ora cerita nasabe. Wah, hati-hati. Iya, kita harus sedih loh ya, harus sedih dengan hal-hal yang seperti ini. Mau sing wedhus saya digolekno, kan gini luar negeri ngoten. Saya pernah nonton Khawatir punya Ahmad Asy-Syuqairi ngono. Sapi Switzerland pundi? Switzerland. Swiss nah Switzerland beda ya? Oh sami ya don, tenang don. Karena beliau tuh saking semangat ilmunya dan alimnya memberitahu saya gitu. Masya Allah. Nek Gus Abid kan meneng wae. Meneng apa gelenggem.
Saya pernah lihat khawatir itu. Mungkin sampai konyol rasanya. Jadi kan di Swiss itu produk mereka yang terbaik itu adalah semua olahan dari yang keluar dari sapi. Susunya, kemudian dagingnya, dan salah satunya adalah kejunya, keju. Iku ngasih dinasabno, Pak. Jadi ono napa jenenge? Sapi A kawin karo sapi B kemudian dia anak. Iku sing pertama jenengno Baro, kedua jenengno Betul. Ben berkah ora Baro ke ben barokah kare. Astagfirullah. Ngapunten sering kena saya iki. Ya, dijenengakno sampai mereka di tubuh sapi itu ada chipnya. Chip itu berguna sebagai paspor. Jadi sekali scan langsung metu identifikasi. Oh, ini lahir tanggal segini dalam keadaan normal dari pasangan fulan dan fulanah. Lu sapi ae digawekno ngono lho. Kok awak dhewe kok malah luweh elek saka sapi. Ngcerah-cerah dadi anak li ora nggone rahime bojone dhewe. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemarin wah iki gara-gara Instagram nggih. Mbak Una kan ngikuti apa iku? Akune sapa nih? Sing iku lho sing sing selebgram sing undang-undangannya Mbak L lho. Sing filmnya arep diangkat sama wong India sapa yo MD. Pokoke iku lah. Iku menceritakan kisah nyata ana sepasang suami istri. Kemudian si suamiku sak kepenake dhewe ngger tracot rono rene akhirnya duwe anak sing ngoten-ngoten niku lah. Sampai anak zina niku kathah. Anak zina niku wangke. Tak kira yo cerita bohongan ternyata berangkat dari cerita nyata dan itu di 2023 gitu loh. Nah, ini hati-hati pun. Lalu kemudian wan nafsu wal mal li anna kasratul fitan takhilu bihima. Begitu juga kan tadi dikatakan semakin sedikit jumlah laki-laki semakin banyak jumlah perempuan. Kenapa? Salah satu alasannya laki-laki semakin sedikit karena terjadi banyak pembunuhan. Lah, sumber masalah dari pembunuhan itu apa? Yaitu karena rebutan harta. Lah ngoten, rebutan harta. Saat ini mungkin pembunuhannya enggak pakai peso, enggak pakai apa, tapi kan pakai perang pikiran atau perang gendam atau perang santet. Dan ini kita lebih canggih daripada orang luar ya. Wah, kalau sekarang ngapunten, pembunuhan itu enggak harus dengan apa? Enggak harus dengan peso, enggak harus dengan pedang. Tapi Anda membuli seseorang sampai dia nggak pede dengan hidupnya, dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Loh, sekarang niku kan kata, ya, aku yo kiai tapi yo delok Facebook dan lain-lain nggih. Aku ngaku kiai oleh tarak sih janjane. Itu artis-artis tinggine Korea. Korea itu kan hidupnya bergelimang harta toh. Harusnya nek cara ukuranmu, wah duit sak mono akeh, iso foya-foya dan lain. Harusnya bahagia kan? Bahagia enggak? Duit akeh bahagia enggak harusnya? Tapi nyatanya yang bunuh diri juga banyak. Mati 6 jek bayi-bayi durung kawin durung duwe anak, mati 6. Bunuh diri karena merasa stres dibully sama netizen yang maha benar. Iya kan? Netizen maha benar. Hanya karena stres delok komen lo iso bunuh diri. Maka kita sebenarnya mungkin kalau membuli artis kemudian bunuh diri, bisa jadi itu kita membunuh orang secara tidak sengaja. Naudzubillah. Jadi sekali lagi yang terakhir itu tadi. Nah terus kemudian di mau Kirmani durung ya. Nah, qala al-Kirmani wa inna makhtilalu hadhil umur mu'dzinan bi kharabil alam. Ketahuilah bahwasanya rusaknya aspek-aspek yang kita sebutkan tadi, rusak akal, rusak agama, rusak nasab, ya. Kemudian rusak jiwa dipateni wong akeh, kemudian akal sehat, itu semuanya adalah peringatan keras bahwasanya semakin dekatnya hancurnya alam semesta seisinya. Kenapa? Li'annal khalqa la yatrukuna hamlan, karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya melakukannya dimanapun mereka berada. No Indonesia ya ono, bahkan di gene Mekah dewe ya ono. Ngoten lho. Kebodohan itu enggak hanya ditemukan di Indonesia, di gene Mekah ya akeh.
Maling juga hanya di Indonesia, ning gini Madinah ya ono. Zina ya enggak hanya di Kudus, ning gini Madinah ya ono. Artinya semua ini kemaksiatan yang terjadi semuanya ada. Dan kita harus ketahui annal ardul muqaddasah la tuqaddisu ahada. Bahwasanya tanah suci, kota santri tidak membuat penduduknya menjadi santri. Kota pelajar tidak menjadikan penduduknya menjadi Nah, kira kota pelajar mana? Jogja. Zinane akeh ta? Jebol kabeh to perawane. Lha iya. Lho betul, sampean cek to. Delok Farjine Mbak ngono misale. Lho gak apa-apa, maksudnya dalam artian masih virgin apa enggak? Lho kan pernah dilakukan riset kan? Ternyata sudah pecah perawan semua. Gelem gue sentok segel wis bukaan. Makanya hati-hati Masya Allah. Makanya dan yang diperparah lagi wala nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah hal-hal tersebut merambah, semakin lama semakin apa Pak? Parah. Kenapa semakin parah? Karena sudah tidak ada nabi sahabat dari kanjeng Nabi. Ini juga harus diperhatikan. Lalu kemudian yuhtamalu ayyurada bil qiyami man yaqumu alaihinna sawa'un kana mautu'at amla. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud satu laki-laki membawai 50 wanita itu maksudnya baik yang sudah nikah maupun yang belum nikah. Jadi rondo-rondo saiki sing seneng ngopeni rondo daripada ngopeni apa? Perawan. Ya, karena rondo lebih hot gitu. Terus tapi bukan berarti Kanjeng Nabi melegalkan nanti di akhir zaman satu laki-laki kawin karo wong 50. Cuman ini ada tafsiran menarik dari Syekh Siddiq Khan. Wa yuhtamalu ayyakuna dzalika yaqa'u fi zaman alladzi la yabqa fihi man yaqul Allah Allah fayatazawwajul wahid bighairi adadin jahlan bil hukmi syar'i. Bisa jadi yang disebutkan Kanjeng Nabi di akhir zaman satu laki-laki membawai 50 wanita itu bisa terjadi. Bisa jadi terjadi di akhir zaman. Saking bodone wong ora ngerti agama syariat, itu ada orang yang menikahi sekaligus lebih daripada 4, 5 sampai seakeh-akeh. Itu mungkin terjadi. Lah ternyata nggak usah nunggu kata Syekh Siddiq, nggak usah nunggu akhir zaman. Qultu wa qad wujida dzalika min ba'di umara'it Turkuman. Oh, ada Turkiman ya. Wa ghairihim min ahli hadzal zaman ma'a da'wahu ahli al-Islam. Dan ternyata yang melakukan seperti itu sudah dilakukan oleh para pejabat Turkuman. Anu sing nggo HP mboten? Saya googling dulu ya. Turkuman itu mana? Nah, umat mana ini yang mempercepat kiamat ini? Kita harus hujat ini kita. Turkuman. Al-lughat Turkumaniyah. Majmu'ah Irqiyah Turkiyah Asia Wusta. Ternyata orang-orang Turki. Wah, berarti zaman-zaman kekhalifahan. Ternyata ini sudah dilakukan oleh para pejabat Turki, bukan Turki yang sekarang, yang dulu. Turki yang mana mereka ngakunya adalah orang Islam. Wah, berarti simpenane wakeh ya. Di setiap tikungan ada wanita idaman lain. Oh, jadi lah iki hati-hati. Sampean saya enggak menghalalkan pacaran, tapi sampean nek duwe pacar akeh ora apa-apa, tapi aja muni ngono sik tak ralat. Bahaya ya, bahaya. Mbok potong, mbok gawekno gambar sing nganggo imamah aku terus. Dadine kiai cabul. Oh ya, ya intinya apa namanya sebagai lelaki itu pasti ono kepikiran wah de bojo loro enak ya watake. Itu hati-hati, enggak semuanya enak, enggak semuanya enak. Setiap hidup itu pasti ada masalahnya masing-masing. Tapi intinya yang dimaksud Syekh Siddiq Khan itu ternyata enggak usah nunggu akhir zaman. Zaman sebelum kita pun sudah ada yang melakukan para pejabat Turki Utsmani. Dan sekarang mungkin banyak kan pejabat-pejabat dari kita
apa namanya nikah siri ngoten niku lah. Ora usah pejabat sing sugih-sugih hati-hati. Ya, jadi orang-orang yang biasanya punya selingkuhan itu biasanya kalau enggak pejabat biasanya orang kaya lah. Kiai roti syariat kok ya. Kiai itu paling dake deh. Paling papat maksimal bosen cerai ganti neh. Tukar tambah lah ya, tukar tambah. Iku kiai roti syariat, tapi yo brengsek juga kiai model ngono iku ya. Brengsek juga. Bon. Ala kulihal ini yang menjadi poin utamanya bukan yang akhir-akhir tadi, yaitu hilangnya keilmuan alias ilmune Kanjeng Nabi sudah banyak sekali yang tidak dilaksanakan oleh umat Kanjeng Nabi dan ini menunjukkan kiamat. Makanya kita diajari sama Imam Bukhari, hati-hati, kamu ini sudah tahu hadis, kamu sudah belajar hadis, berarti kamu punya tanggung jawab untuk menghidupkan ilmu minimal di tempatmu sendiri, gitu loh. Jadi jangan sampai hilang. Entah di sana mau hilang kayak nggak diamalkan orang masalah, sing penting kue ojo ngono. Makanya kita tuh jarang sekali menemukan ulama-ulama yang betul-betul kekeh dengan pegangan agamanya. Lagi kena bisaroh 100.000 mawon, niku pun bebek karo sing duwe acara. Lho nggih. Saya itu paling ngeten kita tahulah ya dalam hukum syariat masalah napa jenenge niki lho resepsi pernikahan. Dan sudah diprediksi Kanjeng Nabi bahwasanya makanan terburuk itu makanannya orang-orang yang membuat walimah pernikahan. Karena apa? Sing mangan sing suke-suke, sing kere-kere ora kumanan. Kan ngoten. Sing mangan suke-suke ora entek. Sing kere-kere napa? Ora kumanan mangan rasane nikmate. Dan salah satu yang sering terjadi di pernikahan, entah gini kenapa, di Kudus pun sendiri sudah banyak. Sing ngakune santri, sing diundang ya orkesan. Sing diundang dangdutan. Kowe sing dadi kiai repot, Bro. Makanya dulu kalau saya itu paling anti masuk gini mlebu-mlebu gedung-gedung sing njaba suarane kok dangdutan ora enak iki. Dulu tuh saya sampai gak usah nyumbang wong kok ngono kok disumbang. Tapi sekarang saya berubah sejak mendengarkan anune Gus Bahak. Gus Bahak kan ngendikan wis ra apa-apa ngono-ngono lah sing penting akdun nikah secara syariat agama Islam. Oke, itu kita pegang, tapi jangan lupa ketika masuk di gini acara seperti itu, kok akeh dangdute. Biasanya yang saya lakukan, saya masukin apa jenenge? Amplop, kemudian saya pakai dress code yang terlihat saya itu kiai. Biasanya aku nganggo jubah nek mlebu rono niku. Dadi wonge sampai ewah-ewah. Ngapunten nggih Gus, ngapunten. Di acara kok ngapunten lah apa. Berarti kan ewah karo pakaianku ya. Setelah itu saya enggak makan langsung pulang. Saya menunaikan kewajiban saya tapi sekaligus kaya iso ngelingno wong iku. Lho Gusane kok ora dahar. Mboten nonton dangdutan kok dahar mosok kula pantes nganggo ngene mangan ngene panggonan dangdutan. Saya biasanya seperti itu. Wonten sing ngasih ewah-ewah temenan niku wonten delalah. Jadi saya pernah masuk ke sebuah acara napa resepsinan ngono iku yang di style dangdutan yes pas wayah-wayah niku lagu-lagu tentang rungkat nih. Rungkat itu kan viral banget to iku. Wah, asline yo enak asline aku yo. Saking seringnya krungu gini YouTube kan kata. Cuman kan saya harus menampilkan sosok yang ya minimal itu tujuannya iki loh, kamu itu yang kamu lakukan salah. Wes nikah bener secara syariat, kenapa dipestakan dengan cara-cara yang bukan Islami, ngoten lho. Bukan Islami bukan harus terbangan enggak. Minimal alatul malahiyah seperti itu atau lagunya dikondisikan lah. Mosok rungkat, kawin kok rungkat iki. Ikan orang-orang hanya karena enak lagu kan. Kalau dulu zaman dulu napa jenenge jaran goyang, nggih jaran goyang. Iku kayak nyindir karo sing kawin, kowe iso entuk wong iki. Berarti kan mbok pelet kan kayak ngono-ngono barang. Makanya lagu juga diperhatikan. Makanya saya tuh kalau datang ke acara-acara ngoten niku sering kalinya pakai jubah. Ben lapo ben kisinan wonge. Bukan aku sing isin. Awalnya aku sing isin. Tapi tak pikir meneh, lah apa aku isin kan ngoten kira. Lah apa aku isin sing gawe acara ora aku. Kalau saya dikatakan salah kostum, enggak yang salah bikin acara. Kenapa ngundang saya? Kan gitu kan? Lo gitu. Wis ngerti nek aku kiai ora usah ngundang aku nek pengen dangdutan ngoten lho. Mikir otakmu itu loh. Itu loh maksudnya. Kenapa kamu enggak ngotak gitu loh. Gak bahaya ta? Bahaya. Makanya ngundang Gus Anik itu bahaya.
Ada momen-momen bagaimana cara men-trigger orang itu ada gitu loh. Jadi ya aku yo gelem nyumbang tapi rak sudi makan pakananmu. Kenapa? Nonton dangdutane kula makan mangkat gawa pakaian jubah mosok melu apa ngrungokno dangdutan. Lu dadar mawon. Dar wong krungu kok. Mosok aku budek ngono. Aku budek rak masalah sumun bukmun umyon fahum la yaqilun. Ndak saya berakal. Saya mikir, saya mendengar, saya ingin joget masalahnya gitu. Masya Allah. Oke. Dan ini juga kepada teman-teman besok nek rabi lah, sing anu le, sing normal mawon nggih. Ojo ngasek ngundang biduan. Nek ora ayu, ojo. Nek ayu lah. Ojo mbok boten, ojo. Ah, bahaya pokoknya iki saiki video iki. Nggih. Makanya jadi yang punya acara-acara kok misalnya Mbak Yune nikah, adik nikah. Kemarin alhamdulillah gini Mas Aska saya lihat kayak dose napa gambus nggih Mas. Gambusan situ. Gak ana Aska. Tak kira ana Aska iki mau. Kegambusan ya kira masalah. Yang penting ora sik joget-joget, ikhtilat dan lain-lain. Oke, nak masalah. Oh jebule widi yo. Sing ibuke ditaksir cupang. Kita punya semangat untuk menjaga ilmunya kanjeng Nabi sebisa mungkin sesuai kapasitas kita masing-masing. Kalau di diri kita ya diri kita, kalau bisa ke keluarga, syukur bisa ke masyarakat. Wallahu a'lamu bissawab. Yuk, futsal.